Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembelajaran peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia meliputi sel darah dan jantung. Pada jantung terdapat dua siklus, sistol dan diastol. Sistol berkontraksi saat memompa darah dan diastol rileks saat pengisian darah di jantung. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa jantung terletak di bagian dada atas sebelah kiri. Berikut penyusun darah manusia. Yang pertama adalah plasma darah. Komponen plasma darah berbentuk cairan. Plasma darah tersusun dari air, karbon dioksida, glukosa, asam amino atau protein, vitamin, lemak, serta garam mineral. Plasma darah berfungsi mengangkut sel-sel darah, menyeimbangkan volume darah, serta kadar elektrolit. Plasma darah memiliki 3 komponen protein. Yang pertama albumin, berperan mengatur aliran air yang masuk ke membran plasma. Yang kedua globulin, pengangkut yang membawa nutrisi makanan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Dan fibrinogen berperan dalam proses pembekuan darah ketika luka. Sel darah putih atau leukosit dan keping darah atau trombosit. Sel darah putih diproduksi di dalam sumsum tulang. Jenis sel darah putih diantaranya yaitu neutrofil, limfosit, basofil, monosit, dan eosinofil. Sel darah putih berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh manusia. Yang ketiga adalah trombosit atau fragmen sel yang berukuran kecil. Berperan dalam pembekuan darah saat terluka bersama dengan benang fibrin. Mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, saat terjadi luka, maka trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase akan menghasilkan protrombin yang dibantu oleh vitamin K dan ion Ca2+ akan membentuk trombin. Trombin akan menghasilkan fibrinogen dan fibrinogen akan menjadi benang fibrin sehingga dapat menutup luka. Kemudian sel darah merah atau disebut dengan eritrosit tidak memiliki nukleus sehingga mampu berubah untuk menyesuaikan pembuluh darah. Kemudian memiliki protein khusus yang disebut hemoglobin yang berfungsi memberi pigmen warna merah pada darah, mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru untuk dikeluarkan. Organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama adalah jantung. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama adalah atrium atau serambi kanan. Yang kedua atrium atau serambi kiri. Yang ketiga ventricle atau bilik kanan. Dan yang keempat adalah ventricle atau bilik kiri. Yang berikutnya adalah aorta. Aorta merupakan pembuluh arteri yang paling besar yang berfungsi mengedarkan darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian arteri pulmonalis yang merupakan pembuluh arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Vena cava superior merupakan pembuluh vena yang membawa darah kaya karbon dioksida menuju ke jantung. Vena cava inferior merupakan pembuluh vena yang juga membawa darah yang kaya karbon dioksida dari bagian organ bawah ke jantung, dan terdapat katup tricuspidalis karena berjumlah 3 dan katup bicuspidalis karena berjumlah 2. Berikutnya, fungsi bagian dari jantung. Jantung terletak pada rongga yang berisi cairan yang disebut dengan perikardial. Dinding dan lapisan perikardial disebut dengan perikardium yang memiliki 3 lapisan: epikardium lapisan terluar, miokardium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam.
Perikardium berfungsi menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung saat berdenyut dan menghindari gesekan dengan organ lain. Kemudian, menyangga dan menahan jantung agar tetap pada posisinya. Berikutnya adalah serambi. Serambi adalah jantung bagian atas yang terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan yang berwarna kuning dan serambi kiri yang berwarna putih. Serambi berfungsi sebagai penerima darah. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh atau menerima darah kaya karbon dioksida. Dan serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru atau darah yang kaya akan oksigen. Kemudian yang berikutnya adalah bilik. Jantung bagian bawah yang terdiri dari bilik kanan dan bilik kiri. Fungsi dari bilik ini adalah memompa darah. Bilik kanan berfungsi memompa darah kotor ke paru-paru atau darah kaya karbon dioksida dibawa ke paru-paru untuk ditukar dengan darah yang bersih. Sementara bilik kiri berfungsi memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Otot jantung pada bilik lebih tebal dibanding serambi dan otot bilik kiri lebih tebal dibandingkan otot bilik kanan. Yang berikutnya adalah pembuluh darah. Ada 3 pembuluh utama yang terdapat di jantung. Yang pertama, pembuluh nadi atau arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Dapat dilihat pada ilustrasi tersebut, darah meninggalkan jantung. Ciri-cirinya, dinding otot kuat, tebal, dan elastis. Denyut terasa, letaknya tersembunyi agak ke dalam. Jika terluka, darah akan memancur dan memiliki satu kutub pada pangkal aorta. Pembuluh nadi atau arteri membawa darah bersih yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Kecuali di situ terlihat yang berwarna hijau adalah arteri pulmonalis. Dia membawa darah kotor yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Berikutnya pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah yang mengangkut darah ke jantung. Kalau yang tadi arteri itu meninggalkan jantung ke seluruh tubuh, sementara dari vena itu membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Ciri-cirinya, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis, denyutnya tidak terasa, terletak di dekat permukaan tubuh, dan memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh, dan jika terluka darahnya menetes. Pembuluh balik atau vena banyak mengandung karbon dioksida atau CO2, kecuali vena pulmonalis karena dia kaya oksigen dan membawa darah dari paru-paru ke jantung. Berikutnya pembuluh kapiler. Pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi atau arteri terkecil dengan ujung pembuluh balik atau vena. Seperti di situ terlihat, dan memiliki ciri-ciri dinding pembuluhnya tipis, kemudian diameter pembuluh sangat kecil, dan berhubungan langsung dengan sel tubuh. Berikutnya adalah peredaran darah pada manusia yang dibagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kuning peredaran darah kecil dan ungu peredaran darah besar. Peredaran darah kecil peredaran darah yang dipompa ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Sementara peredaran darah besar dipompa ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis yang dibawa adalah darah kotor, kemudian ditukar dengan oksigen pada pulmo atau paru-paru, dan dikembalikan ke vena pulmonalis yang sudah merupakan darah bersih dan dimasukkan ke serambi kiri. Sementara peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri ke aorta, ke seluruh tubuh, ke vena cava superior atau inferior, dan ke serambi kanan. Nah, ilustrasinya yang berwarna merah itu darah bersih atau yang kaya oksigen, dan yang berwarna biru darah kotor yang kaya karbon dioksida. Terima kasih.